Hari keempat usai lebaran, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan. Tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang memadati area Puncak Bogor, Jawa Barat membuat wisatawan leluasa menikmati liburan. Meski petugas selalu melarang warga menuju wilayah Puncak Bogor, namun wisatawan mengabaikan larangan. Warga justru mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker dan menjaga jarak fisik. Sejumlah warung makan yang nekat berjualan juga mengabaikan peraturan pemerintah untuk menutup aktivitas yang menyebabkan kerumunan. Petugas gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bogor mengaku kewalahan karena banyaknya wisatawan yang mendatangi kawasan puncak di tengah pandemi corona. Meski penyekatan dilakukan di sejumlah titik, namun hal ini tak sebanding dengan banyaknya warga yang menuju Puncak Bogor, Jawa Barat. Di Purwakarta, Jawa Barat, polisi melakukan penyekatan di gerbang tol Kaliurip Utama yang mengarah menuju Jakarta di kilometer 67 Dawan. Tidak hanya di gerbang tol Kaliurip, pemberlakuan buka tutup juga dilakukan di gerbang tol Dawan. Pengendara yang melintas di tol Cipularang menuju ke Jakarta dikeluarkan menuju gerbang tol Exit Dawan dan dialihkan menuju tol Arteri Karawang atau Pantura Karawang. Penutupan gerbang tol untuk mengantisipasi kemacetan di posko checkpoint PSBB kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Usai lebaran, petugas checkpoint masih mendapati pengendara motor dan sopir bajai yang tidak mengenakan masker di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat meski pemberlakuan PSBB di Jakarta belum usai. Bagi para pelanggar mendapatkan sanksi sosial dengan memakai rompi serta menyapu jalan. Sanksi sosial diberikan kepada pelanggar agar tidak mengulangi pelanggaran di saat pemberlakuan PSBB. Selain diberikan sanksi sosial, pelanggar juga diberikan sanksi tertulis. Para pelanggar beralasan terburu-buru, tidak mengenakan masker meski beraktivitas di luar rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 3 peracik dan penjual misius sebagai bahan petasan untuk menerbangkan balon udara di Ponorogo, Jawa Timur. Abaikan bahaya corona, warga ramai-ramai berwisata ke pantai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perketat pengawasan di stasiun MRT, cegah penyebaran corona lebih luas. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Ya pemirsa, pemerintah sudah mengumumkan akan memulai kenormalan baru untuk menggerakkan roda ekonomi, namun tidak semua provinsi dalam keadaan siap. Bersama saya Abraham Silaban. Dan saya Kutsya Firdausi, inilah iNews Sore selengkapnya. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu pagi tadi. Pengemudi motor tewas usai motornya terjatuh dan kemudian terbakar. Terbakarnya motor usai kecelakaan direkam pengguna jalan di jalur Pantura, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Api berkobar setelah motor terjatuh di jalan. Kecelakaan terjadi antara pengemudi sepeda motor dengan pejalan kaki. Kecelakaan maut berawal saat pengendara yang berusia 26 tahun, warga desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah melaju dari arah barat atau Semarang menuju ke timur Surabaya dengan kecepatan tinggi. Pada saat di lokasi kejadian, pengendara motor tidak dapat menguasai kendaraan saat warga yang berusia 67 tahun menyeberang jalan. Pengendara sepeda motor tidak bisa mengendalikan sehingga setang dari pengendara sepeda motor mengenai orang itu dan orang itu terjatuh. Setelah terjatuh, sepeda motor itu oleng dan jatuh. Pas jatuhnya itu keluar percikan dari sepeda motor karena di situ tangkinya full dengan bensin sehingga tutup bensin lepas dan akhirnya sepeda motor itu terbakar. Akibat kecelakaan, penyeberang jalan meninggal dunia, sementara pengendara motor kini diperiksa di Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Suasana duka menyelimuti rumah salah satu balita yang tewas terpanggang di dalam mobil di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus yang diduga mengandung unsur kelalaian. Sejumlah tetangga dan saudara korban berdatangan untuk bertakziah ke rumah salah satu balita yang tewas terbakar di dalam mobil di Desa Negosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat kejadian, balita bernama Khadijah Firdaus sedang bermain bersama Aidan Gilang Maulana. Meski terpukul atas kematian anak sematawayangnya, pasangan Erlangga dan Iin Munawaroh mengaku pasrah atas peristiwa yang telah merenggut nyawa anaknya. Menurut ibu korban, anak pertamanya baru akan merayakan ulang tahunnya yang keempat pada Kamis 28 Mei besok. Niatnya memang nggak pulang lama, nggak. Memang niatnya mau ambil mainan terus berangkat lagi. Jadi anak main itu tak biarin, pikirku nanti kalau udah beres semua tinggal panggil, itu nggak 10 atau 15 menit, nggak lama. Baru nyampe itu, terus belum lama itu ada kebakaran, dipanggil sama mbak depan kebakaran, langsung papa ini lari ke sana. Terus aku kan di situ ada sandalnya 2 anak, aku mikir 2 anak itu kemana, wis nyari keliling perumahan ini, tak cari semua, nggak kepikiran kalau di dalam mobil. Sebelumnya 2 balita tewas terbakar di dalam mobil yang diparkir di rumah tetangganya pada Selasa siang kemarin. Saat itu pemilik mobil sedang bersilaturahmi ke rumah saudara dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus yang diduga mengandung unsur kelalaian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga dalam pengaruh minuman keras, mobil Kapolsek Gunem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menabrak rumah warga dan mengakibatkan seorang balita dan neneknya tewas. Saat ini Kapolsek Gunem, Ibtu Suyanto, masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus kecelakaan yang melibatkan mobil Kapolsek Gunem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dugaan sementara Kapolsek Gunem, Ibtu Suyanto, dalam pengaruh minuman keras saat mengendarai kendaraannya sehingga menabrak rumah warga dan mengakibatkan seorang balita dan neneknya tewas. Saat ini Ibtu Suyanto masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Tengah. Ya, untuk sementara ini dari pemeriksaan ini ya memang karena kelalaian dari orang ya. Ini bisa saja terjadi kepada siapapun juga. Ya, untuk bawa alkohol kita masih pendalaman dulu ya, itu kan masih perlu pembuktian ya. Ya bisa kita katakan bau itu langsung serta-merta ya. Jadi perlu pembuktian dan kemudian juga nanti dari forensik laboratorium kita juga akan mengatakan itu. Sebelumnya pada Senin malam Kapolsek Gunem Ibtu Suyanto mengemudikan mobil untuk berangkat kerja. Sesampainya di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, mobil oleng ke kiri dan menghantam rumah warga. Putri Mahfuan, balita berusia 3 tahun, dan neneknya Yasringah, 52 tahun, meninggal dunia dalam kejadian ini. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Polisi menangkap 3 pelaku yang meracik dan menjual mesyu sebagai bahan petasan untuk menerbangkan balon udara di Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya ketiga pelaku masih di bawah umur. Kemunculan balon udara liar yang jatuh di permukiman meresahkan warga di Ponorogo, Jawa Timur. Balon udara liar tidak hanya mengganggu dan merusak permukiman saat jatuh di daratan, tetapi juga membahayakan bagi penerbangan. Polisi akhirnya menangkap 3 pelaku yang meracik dan menjual mesiu sebagai bahan petasan untuk menerbangkan balon udara. Ketiganya masih di bawah umur, 2 diantaranya masih pelajar di salah satu SMK di Ponorogo. Ketiganya ditangkap saat polisi menyamar sebagai pembeli petasan yang dijual lewat online. Ya, ini menjadi sebuah tradisi yang cukup menyimpang dari yang atau yang bisa melanggar hukum lah. Masih di bawah umur 3 orang. Polisi menyita 20 kg bubuk petasan siap ledak, pembungkus petasan dan pipa paralon. Pelaku mengaku belajar meracik petasan dari media sosial.
Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai penangkapan 3 pelaku yang meracik dan menjual mesiu sebagai bahan petasan untuk menerbangkan balon udara di Ponorogo, Jawa Timur, sudah bersama kami Kapolres Ponorogo AKBP Arief Fitrianto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Ya, dimulai dari 3 orang yang sudah diamankan, statusnya seperti apa hingga sore hari ini? Ya, jadi memang dari 3 tersangka ini sudah kita tetapkan statusnya sebagai tersangka, sebagai yang meracik membuat bubuk mercon dan termasuk juga petasan, sehingga kita kenakan undang-undang darurat kepada mereka. Ini 3 orang adalah sebagian yang kita amankan. Dari Polres Ponorogo kita sudah mengamankan kurang lebih ada 13 orang berkaitan dengan pembuatan bahan peledak untuk bahan petasan ini. Ketiga orang yang sudah ditangkap ini kan masih di bawah umur, Pak. Lalu penanganannya akan seperti apa? Ya, penanganannya tentu berbeda dengan para tersangka yang sudah dewasa, dan kita menggunakan ketentuan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur, dan kita proses penyidikannya pun tentu berbeda dibanding dengan tersangka yang telah dewasa. Oke. Pak Kapolres, sudah berapa lama sesungguhnya 3 tersangka ini melakukan aksi meracik mesiu untuk balon udara? Kalau dari keterangan yang kita dapatkan, dari mereka menyatakan bahwa mereka baru belajar membuat bubuk mercon ini pada tahun ini aja. Jadi mereka belajar dari media sosial, bagaimana cara membuat dan meracik bubuk mesiu untuk bahan mercon, dan mereka berhasil membuat itu, dan alhamdulillah pada saat mereka akan memperjualbelikan sudah kita berhasil amankan dengan total barang bukti kurang lebih 20 kilo bubuk mesiu dan berbagai ukuran mercon. Pak Kapolres, saya garis bawahi mereka memperjualbelikannya, artinya mereka memperdagangkan bubuk mesiu ini kepada siapa, Pak? Mereka menawarkan kepada teman-temannya yang kalangan pelajar juga, dan kemudian juga kepada masyarakat di sekitar mereka tempat tinggal, sehingga mereka selain diperjualbelikan, mereka merencanakan juga digunakan sendiri sebagai perlengkapan untuk menerbangkan balon udara nantinya. Dari mana Pak bahan-bahan pembuat petasan dan mercon ini didapatkan oleh para pelaku? Mereka mendapatkan bahan-bahan dari seseorang yang sudah kita amankan juga dari daerah Magetan, dan ini tetap kita lakukan intensif pemeriksaannya untuk mengetahui sejauh mana dan berasal dari mana bubuk-bubuk ini. Masih kita kejar dan kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Jadi ketiganya ini merupakan peracik mercon tersebut? Ya, betul sekali. Mereka belajar untuk meracik dan untuk memperjualbelikan mercon yang dibuat oleh mereka. Oke. Barangkali Pak Kapolres bisa menjelaskan awal mula pengungkapan kasus ini? Ini berawal dari kebiasaan masyarakat Ponorogo yang biasanya merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan membunyikan petasan atau mercon, sekaligus juga kebiasaan untuk menerbangkan balon udara. Sehingga kami dari Polres Ponorogo, sejak awal sebelum puasa Ramadan kita memberikan himbauan secara persuasif kepada masyarakat untuk tidak membuat dan memperjualbelikan atau menggunakan petasan maupun balon udara. Dan pada saat menjelang Lebaran kita intensifkan patroli, baik penyelidikan secara terbuka maupun tertutup, dan alhamdulillah kita bisa mengamankan 3 orang ini, dan kita akan lakukan penindakan secara hukum dan sesuai ketentuan yang ada. Artinya ini bergerak dari laporan masyarakat, Pak? Ada laporan khusus ya soal ini? Ya, betul sekali. Tentu kita berawal dari informasi masyarakat dan kita dalami, kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, dan kita amankan tersangka ini berkat juga dari informasi masyarakat juga tadi. Pak, ketiga remaja ini masih di bawah umur. Apakah orang tua mereka mengetahui selama ini mereka menjual mercon? Menurut keterangan sementara orang tua tidak mengetahui, dan inilah patut disayangkan kepada masyarakat. Saya menghimbau untuk selalu mengawasi putra-putrinya, terutama dalam penggunaan media sosial, agar hati-hati jangan sampai terjadi pelanggaran hukum gara-gara penggunaan media sosial yang tidak bijak. Kedua orang tuanya rata-rata tidak mengetahui bahwa anak-anak mereka belajar secara mandiri, membuat bubuk mercon, dan berperjualkan kepada teman-temannya, bahkan ke tetangga di sekitar desanya. Lalu apakah dilakukan penahanan, Pak, terhadap ketiga pelaku ini?
Ya, sementara masih kita amankan di Polres Ponorogo. Ada pihak lain yang didalami, Pak Kapolres? Tetap kita kembangkan terus, Mas, termasuk nanti dari para pemilik atau yang sumber pemilik bahan peledak yang tadi saya sampaikan di awal. Ini harus kita kembangkan terus dan kita periksa secara tuntas pihak-pihak mana yang harus bertanggung jawab secara hukum. Pak, dalam mereka memproduksi dalam sehari berapa banyak mercon dan petasan, Pak? Mereka memproduksi bukan dalam bentuk harian ya, jadi mereka insidentil, apabila ada bahan mereka kerjakan dan kemudian mereka juga langsung dijual belikan ke masyarakat. Diperjualbelikan seharga berapa, Pak? Rata-rata kalau yang ukuran kecil bisa sekitar 5.000 sampai bahkan ada yang sekitar yang ukuran cukup besar sampai 20.000 per butir. Oke. Seperti apa sesungguhnya fenomena balon udara di wilayah jurisdiksi Anda, Pak? Untuk balon udara sendiri, ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat sekitar wilayah Ponorogo. Dan ini kita dari Polres selalu memberikan himbauan untuk tidak menerbangkan dan membuat balon udara, karena ini sangat membahayakan bagi keselamatan penerbangan maupun bisa mengakibatkan adanya terjadinya kebakaran lahan maupun tempat-tempat lain yang bisa nanti di mana balon itu jatuh. Karena artinya kita tidak tahu. Ini sudah dianggap meresahkan ya, Pak? Ya, ini jadi fenomena yang meresahkan dan membahayakan dan harus kita dari Polres Ponorogo secara aktif memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan pengertian bahwa bahaya menerbangkan balon udara tersebut, akibatnya apa terhadap keselamatan penerbangan maupun nanti apabila sudah turun, sehingga kita dari himbauan ini alhamdulillah sebelum Lebaran ada beberapa penyerahan dari masyarakat yang sadar yang sudah terlanjur membuat balon udara mereka serahkan secara sukarela. Dan kita selama pelaksanaan setelah Lebaran sampai hari ini kita lakukan razia dan melakukan patroli terus-menerus. Dan alhamdulillah sampai saat ini Polres Ponorogo sudah berhasil mengamankan 92 balon udara. Oke. Pada prakteknya, apakah masyarakat pada tahun ini juga masih melakukan hal yang sama? Bagaimana perbandingannya dengan beberapa tahun sebelumnya, Pak, kebiasaan yang sudah berulang Anda sebutkan tadi? Ya, dapat kami jelaskan kepada masyarakat bahwa alhamdulillah berkat upaya kita dari Polres bersama instansi terkait yang ada di Ponorogo ini dalam menekan jumlah peredaran balon udara. Untuk tahun ini jumlah secara kuantitas maupun kualitasnya alhamdulillah terjadi penurunan hingga 80% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita untuk tahun ini untuk meningkatkan pencegahan agar balon tidak terbang, kita juga menggunakan dukungan teknologi berupa kita menggunakan drone untuk menyobek balon-balon tersebut sehingga tidak tempat terbang lebih tinggi lagi. Pak, selain memberikan himbauan begitu kepada warga, langkah antisipasi dari pihak kepolisian agar tidak ada lagi begitu balon udara karena ini tidak hanya meresahkan tapi juga membahayakan penerbangan, Pak. Iya, langkah-langkah yang telah kita lakukan tentu kita bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo dan kemudian unsur TNI juga kami bekerja sama untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dengan melibatkan aparat desa mulai dari RT, RW, dan kepala desa untuk aktif memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan alhamdulillah tahun ini kita ada kesadaran masyarakat untuk menyerahkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan ini kita apresiasi masyarakat yang secara sukarela mau menyerahkan balon udara ini. Sejauh ini sudah ada laporan mungkin, Pak, dampak akibat balon udara ini, Pak? Sejauh ini kita kalau di wilayah Ponorogo tidak ada dampak yang ditimbulkan dan kita berharap ke depan juga tidak terjadi hal yang kita harapkan dari dampak dari penerbangan balon ini. Oke. Pak Kapolres, bisa dijelaskan kepada kami mengenai kalau kita melihat kan ada beberapa rekaman video yang mengabadikan balon udara ini diterbangkan dan ini dilakukan oleh para remaja. Apa tindakan yang dilakukan aparat melihat video-video yang seperti ini, Pak? Makanya kita dari video-video yang sudah beredar, kita akan dalami dari daerah mana dan masyarakatnya kita identifikasi dan kita akan lakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang kita ketahui terekam dalam video-video tersebut. Selain itu, kita dari Polres juga melakukan patroli. Apabila ditemukan ada masyarakat yang berkumpul ingin menerbangkan balon, segera kita datangi dan kita bubarkan, kita cita
balonnya, dan apabila sudah terbang kita kejar dengan menggunakan drone tadi agar balon tersebut bocor sehingga bisa turun kembali dan tidak membahayakan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Kapolres Ponorogo AKBP Arief Fitrianto sudah berbincang bersama kami. Usai menjalani tes cepat massal, 31 warga desa Giripuro, Kota Batu, Jawa Timur yang reaktif langsung dites swab. Pemerintah desa berlakukan karantina wilayah dan melarang warga keluar masuk, sementara kebutuhan warga akan dikirim melalui kurir. Satu persatu warga menjalani swab. Dari 31 orang, 4 diantaranya masih anak-anak. Rapid test dan swab dilakukan untuk menindaklanjuti 3 warga desa Giripuro positif COVID-19, 1 diantaranya meninggal dunia. Menurut Dinas Kesehatan, dari hasil tracking, para pasien positif tertular klaster Pasar Keputaran, Surabaya. Sementara itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah desa Giripurno memberlakukan karantina wilayah hingga 14 hari ke depan. Warga 3 dusun dilarang beraktivitas keluar desa. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah desa menyediakan penghubung desa atau kurir yang akan mengirimkan kebutuhan warga. Keputaran Surabaya karena melakukan pendistribusian barang sayur mayur, dan ada juga yang ikut klaster Pujon. 3 dusun, dusun Sawahan, dusun Kerajaan, dan dusun Kedung. Tujuannya karantina wilayah memutus mata rantai COVID atau Corona 19 ini. Pemerintah resmi mengumumkan persiapan pemberlakuan new normal dengan protokol kesehatan. Sudah tepatkah langkah pemerintah? Kami akan ulas usai jeda berikut.